Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Thalis was-salasun min suwaril Quran, suratul Ahzab, surah yang ke-33 daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran adalah surah yang bernama Al-Ahzab. Ini surah madaniyatun, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah salasun wa sab'un, 73 ayat. Ma makna Al-Ahzab? Al-Ahzab itu artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa atau suku-suku. Maksudnya adalah berhimpunnya, bersekutunya bangsa Quraisy, bangsa Nadir, bangsa Murrah dan bangsa-bangsa yang lain untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah, untuk memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka berhimpunlah bangsa-bangsa kufar, ada Yahudi, ada Nasrani. Mereka semuanya bersatu dan sepakat untuk menyerbu kaum muslimin dan baginda Rasulullah. Dari perhimpunan tersebut kurang lebih 12.000 tentara musuh yang siap untuk mendatangi dan menyerang kota Madinah. Maka para ahli sejarah mengatakan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar bahwa persekutuan bangsa-bangsa hendak menyerang kota Madinah, maka beliau pun mengumpulkan pasukan-pasukan perang mujahid fisabilillah. Maka berangkatlah pasukan-pasukan muslimin sampailah ke perbatasan kota Madinah. Disitulah para sahabat dan baginda Rasulullah menunggu kedatangan 12.000 pasukan Al-Ahzab tadi. Nah, kenapa dinamakan Khandaq? Karena salah seorang sahabat baginda Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi mempunyai inisiatif hendak membuat khandaq, membuat sungai kecil di sekeliling kota Madinah sehingga orang Madinah tidak bisa keluar karena terhalang oleh sungai, dan orang yang hendak masuk ke kota Madinah pun tidak bisa. Jadi dibuatlah Al-Khandaq itu. Begitu sampai pasukan musuh yang 12.000 tadi, akhirnya terjadilah hanya perang jarak jauh, saling tembak menembak dengan anak panah. Singkat cerita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir kalau musuh yang 12.000 ini masuk ke kota Madinah, habislah penduduk kaum muslimin dan muslimat. Maka baginda Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma munzilal kitab syari'al hisab ihzimil ahzab, Allahumma ahzihim wa anshur alaihim. Ya Allah yang menurunkan kitab yang cepat menghitung, kalahkan itu Ahzab. Ya Allah, kalahkan mereka dan tolonglah kami menghadapi mereka itu. Maka doa Nabi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengirimkan pasukan malaikat yang tidak kelihatan, dan Allah kirimkan angin yang sangat kencang, yang sangat dingin menusuk tulang. Akhirnya Al-Ahzab yang jumlahnya 12.000 itu kucar-kacir dan kembali ke negerinya masing-masing. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Hai orang-orang yang beriman, apakah engkau lupa akan nikmat yang sudah Allah berikan? Kami kirimkan angin yang kencang dan tentera-tentera yang kalian tidak melihatnya, kata Allah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan apa-apa yang kalian perbuat. Sehingga dalam peristiwa ini baginda Rasulullah dan para sahabat serta seluruh kaum muslimin selamat daripada dikuasai oleh orang-orang kafir pada saat itu. Maka demikianlah sedikit cerita kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ahzab. Sebagaimana dengan surah-surah yang lainnya, maka surah Al-Ahzab ini juga banyak memberikan petunjuk, banyak memberikan arahan dan pedoman kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan baguskan amal kamu, akan baguskan perbuatan dan tingkah laku kamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh beruntung dia dengan keberuntungan yang sangat besar. Nah, di sini kita ambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwa wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata-katalah kamu dengan perkataan yang benar, yang baik, maka Allah akan baguskan tingkah laku kamu, Allah akan membaguskan amal perbuatan kamu. Nah, inilah hubungannya perkataan dengan tingkah laku. Artinya kalau kita ingin hendak selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin hendak mendapatkan rasa nikmat beribadah kepada Allah, kalau kita ingin selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah, maka salah satu caranya adalah dengan kita menjaga mulut kita, menjaga lisan kita daripada berkata-kata yang tidak benar. Karena orang-orang yang suka berkata-kata yang tidak benar, maka tidak akan bisa lurus ibadahnya. Orang yang suka berkata-kata tidak benar tidak akan bisa merasa lezat manis dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang yang suka berkata-kata yang tidak benar tidak akan bisa istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah. Maka berkata-katalah dengan perkataan yang benar, sungguh Allah akan baguskan tingkah laku dan perbuatan kamu. Nah, perlu juga kita belajar bersama apa yang dimaksud dengan perkataan yang syadid, perkataan yang benar itu. Maka sebahagian para ulama menafsirkan bahwa al-qawlu syadid masyarima minal batil,
sesuatu yang selamat daripada perkara yang batil. Perkataan kita yang selamat daripada kebatilan namanya adalah qaulan syadida, perkataan yang benar. Nah, perkataan yang batil itu seperti apa? Antara lainnya adalah yang pertama al-kazib, seperti berdusta. Al-kazib ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kazib wa kafa bihi ithman mubina. Tengoklah olehmu bagaimana mereka beraninya mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah dusta. Maka cukuplah itu perbuatan dosa yang jelas. Dan lagi al-kazib ala Rasulillah, berdusta, berbohong mengatasnamakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Ujar Nabi kita mengatakan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia masuk neraka. Dan kemudian lagi al-kazib bil yamin, berdusta pada sumpah. Nah, ini sangat berat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tujar humul fujjar. Ujar Nabi kita, pedagang-pedagang itu adalah orang-orang yang fasik durjana. Fakilah ya Rasulullah, apa sebabnya demikian itu ya Rasulullah? Qad ahalallahu bai', bukankah Allah memperbolehkan jual beli? Kenapa dikatakan pedagang itu fasik durjana? Naam, kata baginda Rasulullah, benar Allah menghalalkan jual beli. Ujar Nabi kita, walakinnahum yahlifun fayasamun wa yuhaddisun fayakzibun. Akan tetapi mereka itu mahu bersumpah dan berdusta atas sumpahnya, dan mereka mahu berbicara dan dusta dalam pembicaraannya. Al-kizbu lil khida, berdusta untuk menipu orang. Contohnya, orang tanya ini barangnya asli atau tidak. Ujarnya ini asli. Dia berdusta, berani menipu supaya dibeli orang barangnya. Lagi berani bersumpah. Maka kalau hendak menjual barang, jual saja. Kenapa hendak bersumpah-sumpah palsu? Kenapa hendak berdusta? Maka hendaknya kita semua ini mempunyai prinsip, ma kusima laka fahuwa yusillu ilaika wa ma lafalah. Artinya, sesuatu yang dijatahkan Allah untukku pasti akan sampai kepada. Sesuatu yang memang tidak jatahku, maka tidak akan sampai kepada. Dan lagi al-kazib bil wa'ad, berdusta dalam janji. Al-kazib bihulmah, berdusta dalam mimpi. Artinya apa? Dia tidak mimpi, demikian dikatakannya mimpi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba bihulmatin muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta pada mimpi, sengaja berdusta, hendaknya dia masuk neraka. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya kita berdusta dalam mimpi itu? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Al-kazib li tahkin nas, berdusta untuk membuat orang tertawa. Al-kazib bin nasab, berdusta dalam nasab, keturunan. Bukan anak dikatakannya anak, bukan keturunannya dikatakan keturunannya. Inna minal a'zamil firyah, termasuk paling besar mengada-ngada bahawa dia panggil seseorang itu kepada bapaknya yang bukan keturunannya, bukan keluarganya. Berdusta. Al-kazib lil haya, melakukan perbuatan dusta karena malu. Semisal orang suruh kita makan, makanlah. Ujar kita, tidak usah, aku sudah kenyang. Padahal perut kita sangat lapar, cuman karena malu jadi berdusta. Nah, kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu baginda Rasulullah mengeluarkan makanan, ditawarkan kepada mereka. Lalu ujar mereka, la nastahi ya Rasulullah, kami tidak hendak wahai Rasulullah. Maka baginda Rasulullah menyampaikan, la tajma'ana ju'an wa kaziba, jangan kalian himpunkan lapar dan dusta, jangan kalian satukan lapar dan dusta. Adapun lagi perkataan yang batil itu adalah seperti ghibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minal jinah. Ujar Nabi kita, aku waspadai kamu daripada ghibah, karena demikian itu lebih berat dosanya daripada perbuatan zina. Dosanya lebih besar, taubatnya lebih sulit. Maka perlu kita perhatikan bahawa mulut kita, lisan kita yang suka mengata ghibah akan menyusahkan anggota tubuh badan kita untuk melakukan beribadah kepada Allah, akan mempermalas tubuh kita untuk melakukan taat kepada Allah. Juga lagi namimah dan adu domba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi Allah menyampaikan bahawa wa izzati wa zalali la yaskunu fiki thamaniyatu nafarin minan nas. Ujar Allah, wahai surga, tidak bisa tinggal berdiam pada kamu 8 golongan daripada manusia. La yaskunuki mudminu khamrin, orang yang suka minum arak, wala musrun ala zina, orang yang suka berzina, wala khattatun, orang yang suka adu domba, wala dayyusun, orang yang tidak punya rasa cemburu kepada isteri dan anak perempuannya yang keluar tidak menutup aurat, wala suratiyun, pejabat hukum yang tidak amanah, wala mukhannasun, laki-laki hendak menjadi perempuan dan begitu juga sebaliknya, wala khati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan keluarga, wallazi alayya ahdullah illam afal kadza wa kadza thumma lam yahfi bih, dan orang yang berjanji atas nama Allah kemudian dia tidak melakukannya. Nah, demikianlah mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak berkata-kata yang batil. Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita dan kita bisa gunakan untuk berkata-kata yang baik. InsyaAllah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi